Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia secara resmi menerapkan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) B35 mulai tanggal 1 Februari tahun 2022. Informasi ini tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal EBTKN Nomor 10 EEK 05 DJE 2022. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana memaparkan, mandatori ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan. Implementasi program B35 merupakan langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia serta menekan impor solar. Sambung Dadan, dikutip dari laman Instagram @kesdem, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2022. Apa itu biodiesel B35? B35 merupakan bahan bakar minyak solar dengan campuran bahan bakar nabati jenis biodiesel yang terbuat dari minyak sawit sebanyak 35%. Biodiesel sebagai campuran bahan bakar kendaraan menggantikan fosil, bermanfaat dalam mengurangi emisi polutan dan meningkatkan kualitas udara lingkungan. Maka dari itu, penerapan mandatori B35 ini berpotensi berdampak pada peningkatan penggunaan minyak sawit domestik dalam negeri, membatasi volume ekspor internasional, dan meningkatkan produksi. Selain itu, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa program ini diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca serta mendorong keberlanjutan kenaikan harga minyak mentah di masa mendatang. Dikutip dari mecardo.com. Penggunaan B35 telah diputuskan dalam sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Desember tahun 2022 lalu. Kementerian ESDM bahkan telah menetapkan alokasi biodiesel sepanjang tahun 2023 sebesar 16,65 juta kiloliter, mengerahkan 21 badan usaha BBN. Kebijakan ini dianggap mampu menyeimbangkan pasokan sawit di pasar global agar harganya tidak diperpanjang karena kelebihan pasokan. Kebutuhan CPO, crude palm oil, sebagai bahan baku biodiesel diperkirakan akan meningkat sampai 12,25 juta ton. Penggunaan biodiesel, selain mengurangi impor solar, juga dapat mengirit devisa. Hal ini terbukti selama 2021. Biodiesel telah menghemat devisa Indonesia hingga 4,54 miliar dolar AS, dikutip dari Sawit Indonesia. Telah berlangsung sejak 2008. Program mandatori biodiesel ini diimplementasikan pertama kali pada 2008. Kadar campuran biodiesel waktu itu sebesar 2,5% B2,5. Lalu, melihat keberhasilan dari program ini, pemerintah pun meningkatkan kadar biodiesel hingga 7,5% secara bertahap dalam kurun waktu 2008 hingga 2010. Seiring waktu, kadar biodiesel pun terus meningkat menjadi 10%, lalu naik lagi menjadi 15% pada 2015. Setahun kemudian, tanggal 1 Januari tahun 2016, pemerintah kembali menaikkan kadar biodiesel menjadi 20% B20. Sampai akhirnya pada tahun 2020, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015, persentase biodiesel pun ditingkatkan lagi menjadi 30% B30. Inilah yang terus digunakan sampai akhir Januari tahun 2023. Inilah sumber energi ramah lingkungan yang bisa jadi pengganti bahan bakar minyak. Pemerintah akan meningkatkan persentase pencampuran bahan bakar nabati (BBN) ke dalam bahan bakar minyak BBM jenis minyak solar dari 30% B30 menjadi 35% B35 mulai tanggal 1 Februari tahun 2023. Persentase pencampuran ini nantinya akan ditingkatkan menjadi 40% B40. Selain mendukung kontribusi energi terbarukan pada bauran energi nasional, rencana implementasi B35 dan B40 juga diharapkan dapat memberi pengaruh positif pada ekonomi domestik.
Substitusi BBM ke BBN adalah upaya strategis dalam hal penghematan devisa akibat menurunnya impor minyak solar, peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO), membuka lapangan kerja, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan bauran energi baru terbarukan di Indonesia, tutur Direktur Bioenergi, Edi Wibowo pada kegiatan sosialisasi implementasi penggunaan B35 dan hasil kegiatan uji jalan road test B40 pada kendaraan bermesin diesel. Untuk program B35 di tahun 2023, Ibu Edi, target penyaluran biodiesel sebesar lebih dari 13,15 juta kiloliter, yang akan menghemat devisa sekitar 10,75 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 161 triliun rupiah. Program B35 ini diproyeksi akan menyerap tenaga kerja sekitar 1.653.974 orang serta pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 34,9 juta ton CO2e. Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih merupakan negara yang paling terdepan dalam menerapkan pencampuran BBN jenis biodiesel. Indonesia sudah memulai di tahun 2006 dengan B2,5, kemudian 2016 dengan B20, terakhir mencapai program B30 di tahun 2020 secara nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar ke depan pemanfaatan BBN dapat berlanjut ke B40, B50, bahkan B100. Pada sidang kabinet tanggal 6 Desember tahun 2022, Presiden Jokowi menginstruksikan agar dilaksanakan implementasi B35 pada tahun 2023. Dengan implementasi B35 yang akan kita mulai per tanggal 1 Februari tahun 2023, sekali lagi Indonesia menjadi yang terdepan dalam pemanfaatan BBN jenis biodiesel, tandas Edi. Ia menjelaskan program implementasi B30 dapat berjalan dengan baik selama kurang lebih 3 tahun karena tidak ada kendala signifikan dalam pelaksanaannya. Terdapat dukungan program biodiesel yang meliputi kecukupan pasokan, program insentif dari sawit berupa pungutan ekspor CPO dan turunannya yang dikelola oleh BPDPKS, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Sebelum dilaksanakannya peningkatan persentase pencampuran biodiesel, telah dilakukan beberapa persiapan teknis untuk memastikan performa penggunaan campuran BBN. Di antaranya pengujian pengaruh penggunaan campuran biodiesel 35% B35 terhadap sistem filtrasi mesin diesel, dengan hasil tidak terjadi indikasi pemblokiran filter pada pengujian filter blocking tendensi FBT, maupun pengujian filter Rick test. Rekomendasinya tidak ada pengaruh signifikan atas penggunaan B35, di mana telah dilakukan perbaikan pada spesifikasi biodiesel yang digunakan untuk campuran tersebut. Sementara sebagai persiapan implementasi B40, telah dilaksanakan uji jalan road test B40 yang telah di-launching Menteri ESDM pada tanggal 27 Juli tahun 2022, sebagai rangkaian akhir dari pengujian. Hasil uji ini digunakan sebagai dasar pertimbangan sebelum implementasi B40. Pada uji jalan B40 ini, dilakukan pengujian pada dua jenis campuran bahan bakar B40 yaitu B30D10 dengan formula campuran 30% biodiesel, B100* ditambah 10% diesel nabati, diesel biohidrokarbon, HVO, D100 juga 60% minyak solar B0, dan B40 dengan formula campuran 40% biodiesel, B100* ditambah 60% minyak solar B0. Pada kesempatan ini, Edi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak antara lain Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Marves, BPDPKS, BBPMGB Lemigas, BBSPKESDM, BRIN, PT Pertamina Persero APROBI, Gaikindo serta pihak-pihak lainnya yang mendukung upaya peningkatan pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel ke dalam bahan bakar minyak jenis minyak solar menjadi di atas 30%, yaitu pengujian penggunaan B35 dan uji jalan B40. Kementerian ESDM terus berkomitmen untuk mendukung rencana implementasi B35 maupun B40. Terima kasih atas dukungan dan upaya bersama semua pihak. Kami berharap Bapak Ibu semua terus berkontribusi dalam pengembangan BBN maupun energi baru terbarukan, pungkas Edi.
Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi implementasi penggunaan B35 dan hasil kegiatan uji jalan road test B40 pada kendaraan bermesin diesel merupakan upaya fasilitasi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan dari kementerian, lembaga, badan riset, akademisi, badan usaha, asosiasi dan perwakilan dari akademisi dan mahasiswa di sekitar Bandung.